Nabi Isa itu menjiwai karakter-karakter
kita lihat dalam surat Maryam, direkam dalam ayat 32 hingga 38 yang cukup panjang mengisahkan bagaimana Maryam melahirkan Nabi Isa, yang kemudian apa yang menjadi penting bagi kita dan ada titik temu dengan Al-Isra ayat 1 itu adalah lagi tentang penghambaan Tuhan. Nabi Isa sudah jelas seorang nabi, tapi yang direkam dalam surat Maryam itu adalah qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma kuntu hayya wa barran bi walidayya wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Mari kita melihat kembali bagaimana karakter kehambaan yang bisa kita pelajari dari sosok Nabiullah Isa. Tentunya kita menghabiskan diri sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bahwa hanya Nabi Muhammad SAW itu adalah khairul anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling terbaik, nabi terbaik di antara nabi-nabi yang Gusti Allah. Tapi kita jangan lupa, kita diminta untuk mengimani nabi-nabi selain dari Nabi Muhammad SAW, dan di antaranya adalah Nabiullah Isa. Saya ingin merujuk kembali kepada ayat yang tadi saya sindir. Apa yang dikatakan Nabiullah Isa untuk menghabiskan diri sebagai bentuk perlawanan terhadap mereka yang ingkar terhadap Nabi Musa, Nabi Isa maksud saya, Nabi Isa bilang begini, ini Abdullah, saya ini sesungguhnya adalah Abdullah. Apabila kita translate, Abdullah itu adalah hamba Allah. Ada yang menarik, saya mendengarkan kotak kado dari seorang kiai. Hamba itu kalau misalnya B-nya hilang, B-nya hilang, itu jadi hamba. Apa yang menarik? Apabila ada seseorang yang kehilangan dengan B, yang dalam hal ini itu adalah billah wa fi Rasulillah, seseorang yang menjauh dengan Gusti Allah, pada Gusti Allah dan juga kepada Rasul, maka dia menjadi hamba. Dia tidak memiliki keimanan, dia menjadi seorang yang ateis, sehingga sana sini semua dihalalkan. Atau kalau tidak dengan bin juga, hamba itu dibalik suku katanya menjadi mahal. Mahal itu artinya adalah dia merasa paling ini, paling itu, yang lain lemah, yang lain adalah subordinat, yang lain adalah di bawah saya. Ini bahaya sekali. Karena apa? Dia menganggap dirinya sebagai, dalam tanda kutip, sebagai Tuhan, sebagai hakim, dan ini adalah perilaku Fir'aun. Makanya pernah direkam ya, dalam ayat yang lain disebutkan bahwa sombongnya, maka dia memaharakan diri, saya ini adalah maha ini, saya ini adalah Tuhan kamu sekalian yang paling luhur, paling mulia. Ini bahaya. Apabila seorang hamba kehilangan billah dengan Allah wa bi Rasulillah, dengan aturan syariat Rasulullah SAW, maka ada dua kemungkinan: dia menjadi hamba, mengganggu banyak orang, menghalalkan sana sini, dia menjadi hamba, dan juga dia menjadi mahal karena dia tidak eleng dengan pengiran dari Rasulullah SAW. Masyarakat muslimin Rasulullah SAW, apa yang menarik berikut tentang karakter seorang hamba? Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma kuntu hayya. Saya ini dijadikan hamba yang diberkahi. Masyarakat muslimin Rasulullah SAW, kita mengingat kembali istilah barokah atau berkat itu adalah apabila ada seseorang mendapatkan sesuatu dan dia bertambah kebaikannya, maka dia ini disebut mendapatkan keberkatan. Maka yang disebut dengan barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Oleh karena itu harapannya ketika kita sebagai seorang hamba, kita dijadikan orang yang diberkahi, kita menjadikan kebaikan kita kepada diri kita sendiri dan juga mubal kepada orang lain, melebar kepada yang lain, atau dalam istilah ini adalah
orang tua saya. Ini secara sosial, interaksi sosial juga dijaga. Dan apalagi walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Saya juga dijadikan seorang hamba yang tidak congkak, tidak arogan, tidak menyombongkan diri sana sini. Dan itu adalah pesan kehambaan. Oleh karena itu sosok Nabiullah Isa dalam literatur riwayat hadis itu disebutkan, dan saya yakin juga ini disebutkan dalam tradisi Kristiani, adalah seorang nabi, seorang sosok yang mampu menyembuhkan orang yang sakit. Dalam beberapa riwayat hadis disebutkan menyembuhkan mereka yang terkena lepra, kusta, dan bahkan mukjizat dari Nabi Isa itu adalah menghidupkan kembali mereka yang sudah meninggal. Ada yang memaknai bahwa ini adalah simbolis, artinya adalah mereka yang asalnya kaum papa, kaum mustadrifin itu dibela oleh Nabi Isa, karena bagaimanapun seorang nabi itu adalah seorang revolusioner dalam konteks masing-masing. Dalam hal ini Nabi Isa dalam konteks hidup di Yerusalem memberikan pencerahan kepada umatnya, memberikan revolusi baik mental, spiritual kepada umat. Masyaallah muslimin wa subhanallah mu'minin ajarahullah. Oleh karena itu sekali lagi mari kita tegaskan kembali kehambaan kita, kehambaan sebagai Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghindari diri kita untuk menjadi hamba bagi masyarakat, untuk memahadikan kita, menyombongkan diri kita terhadap yang lain. Intinya kita itu adalah sekali lagi seorang hamba yang senantiasa hidup dengan Tuhannya, dan dengan ini kita diingatkan juga untuk berbuat baik, berinteraksi sosial yang baik terhadap sesama kita, tidak congkak, tidak arogan, dan kita diminta juga untuk berbagi terhadap sesama. Bagaimana pesan hadis Rasulullah SAW yang barang siapa menjadi penolong bagi hamba yang lain, maka Allah akan senantiasa menjadi penolongnya. Demikian kiranya uraian dari khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Jumat awal dari bulan Rajab ini sekali lagi menegaskan kita sebagai hamba Allah, dan kita ingat pesan-pesan dari para Nabi Allah, khususnya Nabi Muhammad dan juga Nabi Isa, di mana kita sekali lagi dijadikan sebagai hamba Allah yang berbuat baik kita terhadap sesama kita itu menjadi hal yang juga penting untuk dilaksanakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Qum ila wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة على رسول الله. الحمد لله الذي خلق وكفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فيا عباد الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه بقوله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم
وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم انصر إخواننا وأخواتنا في إندونيسيا وفي فلسطين وفي كل مكان، وانصرهم وثبت أقدامهم، ومزق جمع الصهيونيين الظالمين ومن يناسب إليهم ومن يشارك معهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.